Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita waktu, kesempatan untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pada saat hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk melayani. Saudara, nama saya Pendeta Andre Waro, saudara ya. Saya Manado dan mama saya orang Benteng, saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya. Istri saya 1, anak saya 2, saudaraku. Sebenarnya 3, tetapi yang pertama sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur dalam kami melayani Tuhan. Nah saudara, kami melayani di daerah Buana Garnia, saudaraku ya, perumahan Buana Garnia itu persisnya dekat Pasar Bengkok, saudara ya. Pasar Bengkok ya, tetapi orangnya itu lurus-lurus, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Kami bersyukur sampai hari ini kami tetap bertahan semuanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan ya, saudara ya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita langsung saja, kita sama-sama mau belajar merenungkan firman Allah. Karena kita percaya firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kita, saudaraku. Kita buka Injil Matius pasal yang terakhir, saudaraku ya. Pasal 28, ada 2 ayat yang saya akan baca buat kita semua pada saat pagi hari ini. Yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-6 dan lompat ayat yang ke-8, saudara ya. Matius 28 ayat 6 dan lompat ayat 8. Firman Allah berkata demikian. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman Allah pada saat pagi hari ini, mungkin kita berkata ini kan belum Paskah. Belum hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, di dalam pasal ini saudaraku, nanti kita akan melihat bahwa ada satu pelajaran yang kita akan dapati dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus mati dan disalib, Alkitab mencatat bahwa dia ditangkap dulu, saudaraku ya. Dan ketika Yesus ditangkap, Alkitab juga mengatakan bahwa iman dari murid-murid itu mengalami goncangan yang dahsyat. Dan klimaksnya mereka akhirnya kabur meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Murid-murid sempat mengalami goncangan yang luar biasa. Ya. Dan pada akhirnya mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, saudaraku, baik dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita juga sering mungkin pernah mengalami apa yang namanya goncangan. Entah itu karena masalah, persoalan, pergumulan hidup, itu mungkin seringkali bisa membuat kita tergoncang dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita punya Allah yang setia. Amin. Murid-murid pun pernah mengalaminya, saudaraku. Bagaimana goncangan yang luar biasa. Dan pada akhirnya, saudaraku, mereka seperti orang-orang yang kehilangan pegangan dan pengharapan. Tetapi di dalam pasal ini, Yesus membuktikan kesetiaan dan kebaikan. Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah saudara, dalam peristiwa ini Yesus menggenapi apa yang dia katakan.
Sebab itu dalam kehidupan orang percaya, kita harus selalu yakin dan percaya terhadap firman Allah. Amin. Perkataan manusia bisa melenceng, perkataan manusia bisa berubah, tetapi firman Allah itu tidak pernah melenceng, saudaraku. Yesus akan mati, tetapi dia juga akan bangkit. Dan terbukti, saudaraku, dikatakan ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, inilah pelajaran yang kita akan dapat, saudaraku, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun goncangan sebesar apapun, saudaraku, yang kita hadapi dan alami, Tuhan juga mau kita tetap bangkit dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Yesus bukan hanya mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, tetapi Yesus juga memberikan teladan kepada kita. Kalau dia saja juga bangkit, dia pun mau juga, saudaraku, umatnya tetap bangkit dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Seberat apapun, saudaraku, kita harus tetap yakin dan percaya terhadap perkataan firman Allah. Sekali lagi saya katakan, perkataan manusia bisa melenceng, tetapi perkataan firman Allah, saudaraku, itu iya dan amin. Jadi jangan kita ragu, jangan kita bimbang terhadap firman Allah. Ya. Semua manusia pasti mengalami pergumulan. Semua manusia pasti mengalami persoalan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, satu hal yang harus kita yakini, bahwa kita punya Allah yang setia. Dia sudah bangkit dan dia juga mau umat-umatnya tetap bangkit. Sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun pergumulan kita, kita harus tetap punya semangat untuk tetap kuat dan untuk tetap bangkit. Amin, saudara. Haleluya. Jangan sampai kita kehilangan pegangan, kita kehilangan pengharapan karena pergumulan yang berat. Tetapi yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Saudara perhatikan ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Awalnya karena goncangan yang luar biasa, sukacita, damai mereka hilang, saudaraku. Tetapi Yesus buktikan dan dia berikan kembali sukacita yang besar terhadap para murid-muridnya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara harus percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan damai dan sukacita kembali, saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Yang terpenting tetap yakin dan percaya dan tetap bersemangat dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Saya percaya jemaat Unpad ini adalah jemaat yang dewasa. Amin. Sebab itu mari kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan. Mungkin sudah ada saudara-saudara yang sudah mengalami kelemahan karena begitu banyak pergumulan, ya, karena begitu banyak masalah persoalan, karena begitu banyak goncangan hidup ini. Mungkin sudah mulai lemah, sudah kehilangan pegangan dan pengharapan. Kita ingatkan dan doakan bahwa Yesus telah bangkit dan dia juga mau kita sebagai umat-umatnya tetap bangkit dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Yang terpenting jangan andalkan kekuatan manusia, saudaraku. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Saudara, kita ini manusia yang memang rentan dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi bersama dengan Yesus, kita mampu menghadapi dan kita mampu bisa melewati semuanya. Ya. Tadi dibacakan dalam 1 Raja-Raja. Kita tahu siapa itu Elia, saudara.
Dia nabi, hamba Tuhan yang besar, yang hebat, yang sering mendemonstrasikan kuasa Allah. Dia berdoa hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tetapi pada satu keadaan, satu titik, dia pun pernah mengalami goncangan yang luar biasa. Dia pun sempat putus asa. Dia dikatakan Tuhan cukup, dia mau mati. Karena apa? Karena begitu besar tekanan yang luar biasa. Padahal belum lama dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa, saudaraku. Api turun dari surga. Tetapi karena ancaman dari seorang Isabel, dia pun takut dan dia lari. Dan pada akhirnya dia putus asa. Dan dia seperti orang yang tidak punya pegangan dan pengharapan. Tetapi saudaraku, apakah Allah membiarkan Elia? Tidak. Allah peduli kepada Elia walaupun dia dalam keadaan goncangan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Mungkin hari-hari ini kita mengalami satu keadaan yang kelemahan iman karena goncangan yang besar. Saudara percaya dan yakin kita punya Allah yang setia. Amin. Ingat ketika Elia sudah mulai putus asa, hilang nafsu makannya, hilang nafsu minumnya, saudaraku, Allah datang. Tuhan kuatkan supaya Elia bangkit kembali. Kenapa? Karena ada tugas dan tanggung jawab. Demikian juga saudaraku, Tuhan mau kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Amin. Bukan hanya pendeta yang punya tugas dalam pelayanan, tetapi jemaat Tuhan juga harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan tanggung jawab itu kalau kita saja mengalami drop iman, mengalami goncangan, tidak punya semangat dan kekuatan. Tetapi Tuhan peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada Elia. Tuhan sediakan roti dan air. Allah katakan, makan dan minumlah supaya dia kuat kembali, supaya dia semangat kembali untuk menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, roti dan anggur itu berbicara firman dan Roh Kudus. Amin. Dengan firman Allah, dengan Roh Allah yang kudus, kita bisa akan kuat, bangkit kembali dalam kita mengiring Tuhan dan dalam kita melayani Tuhan. Jangan kita malah mengurung diri, saudaraku. Saudara datang ke tempat ini, saudara dapat firman, saudara dapat jamahan Roh Kudus, maka saya percaya yang lemah dikuatkan. Amin. Iman kita dipulihkan dan dibangkitkan kembali. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan terbatas menguatkan jemaat. Tetapi firman dan Roh Kudus itu yang bisa membuat kita tetap mampu bertahan sampai hari ini. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih panggil kita ke tempat ini untuk beribadah, untuk menikmati firman, untuk menikmati Roh-Nya yang kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan. Ya. Tidak mudah, saudaraku. Kita bisa lewati 2 tahun lebih masa pandemi. Di mana-mana orang mengalami goncangan. Di mana-mana orang mengalami kolaps. Baik dalam usaha, bisnis, dan pekerjaan, saudaraku. Ya. Tetapi kalau kita boleh bertahan dan bangkit, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tetap ada dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Jadi saudaraku, jangan kita merasa, oh saya kan lemah, saya tidak kuat. Saudara, Elia pun juga lemah. Tetapi Tuhan yang berikan dia kekuatan dan kemampuan untuk tetap bertahan dalam melayani Tuhan. Sebab itu, seberapapun yang kita yang ada, mari tetap semangat. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, dan kita saling mendoakan. Amin. Tetap perkatakan firman, tetap perkatakan semangat dalam hidup ini. Bahwa kita kuat, kita mampu di dalam Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yoel pasal 3, saudaraku. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak.
baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, ini perkataan iman. Amin. Ini perkataan yang penuh dengan semangat. Dikatakan, tempalah mata bajumu menjadi pedang, pisau-pisau menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, mungkin kita secara fakta mungkin kita lagi mengalami kelemahan. Tetapi jangan sampai itu menguasai kita. Amin. Kita katakan, saya diberkati, saya kuat, saya mampu. Karena ada firman dan ada roh Allah dalam kehidupan ini. Saudara, kita juga harus punya tindakan. Sama ketika Elia lagi loyo. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih air, Tuhan kasih roti. Dan Tuhan katakan, makan, minum, supaya dia menjadi kuat. Sama saudaraku, kita kalau nggak makan, nggak minum pasti juga akan jadi loyo. Benar? Tetapi kalau kita makan dan minum, tubuh kita menjadi kuat dan semangat kembali. Demikian juga kita perkatakan, saya kuat, saya mampu karena ada firman dan ada roh Tuhan dalam hidup ini. Saudara, siapa kita? Tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Dan mari melalui pembacaan firman Allah yang kita sudah baca. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, firman Allah ya dan amin. Haleluya. Perkataannya tidak pernah meleset. Manusia bisa meleset, tetapi firman tidak pernah meleset. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang. Percaya dengan segenap hati kepada firman Allah. Dan yang kedua, Tuhan berikan teladan kepada kita. Kalau dia saja bangkit, kita juga pengikut-pengikutnya harus tetap bangkit. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewati lembah, lewati persoalan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati itu. Jadi jangan sampai kita patah semangat. Harus tetap bangkit. Elia juga sempat patah semangat. Hilang arah. Putus asa. Karena goncangan. Tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan bangkitkan semangatnya kembali. Tadi sudah dikatakan bahwa dia masih punya tugas untuk mengurapi Raja Aram. Mengurapi Raja Israel. Ya. Ternyata masih banyak tugasnya. Walaupun dia minta mati. Belum. Karena masih ada tugasnya. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, jangan biarkan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu tidak terjadi karena kita mengalami keloyoan dan kelemahan. Tetapi mari kita bangkit, kita semangat menjalani tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan. Amin. Tadi ada multimedia, ada sekolah minggu dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Dan Tuhan pakai selalu Bapak dan Ibu Gembala untuk membimbing dan menguatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Ada amin? Saudara, kita buka dalam Amsal 18. Kita harus semangat, saudara. Kita harus bangkit. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara perhatiin, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, bagian yang terakhir Elia sempat alami, ya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hanya firman, hanya Roh Kudus yang bisa membangkitkan itu kembali, saudaraku. Tetapi juga harus ada tindakannya, saudaraku. Dan bagi pertama, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sebesar apapun, sehebat apapun pergumulan kita, saudaraku. Mari kita tetap semangat. Kita tetap berkata, saya kuat, saya mampu bersama
dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita ini adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Sebagaimana dia telah bangkit dari kematian, demikian juga kita harus bangkit dari setiap segala persoalan dan masalah kita. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya. Makanya pentingnya kita beribadah supaya juga gembala bisa kontrol, ya kan. Gembala juga bisa perhatikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Ya. Karena memang hari-hari ini dunia semakin jahat, saudara. Ya, kalau kita lihat banyak bencana, banyak musibah yang menggoncang dunia ini, yang bisa membuat kita hilang semangat. Tetapi mari, jangan sampai kita kalah dengan keadaan ini. Amin. Kita harus tetap semangat. Ya, fighting. Kalau orang-orang itu ya, saya dengar anak-anak itu ya kan, semangat. Walaupun mungkin secara keadaan mungkin tidak ada kekuatan, tetapi dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan firman dan dengan roh Allah, kita bisa melewati semua itu. Ya. Sekali lagi, kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita saja loyo? Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Allah? Jemaat eklesia loyo-loyo semua. Galau semua. Ya. Tetapi kalau kita punya semangat dan bangkit dengan kekuatan Allah, haleluya, orang diberkati, orang bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan jemaat eklesia di tempat ini. Amin. Sebagaimana orang Israel melihat muka Musa bersinar, saudara. Karena ada kemuliaan Allah. Ya. Jadi itu, saudara, kita punya tanggung jawab untuk memuliakan. Tetap percaya pada firman Allah dan tetap ikuti teladannya Tuhan Yesus. Dia memang mati, tapi dia bangkit, saudara. Kita mungkin pernah drop, tapi kita juga harus bangkit. Jangan sampai kelemahan menguasai kita. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi dalam hidup ini. Untuk apa? Selama kita ada di dunia Israel, Tuhan mau kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Yesaya 60 ayat 1, saudaraku. Biasa ini tema Natal, saudara ya. Yesaya 60 ayat 1. Dikatakan dengan jelas, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, seruan kepada orang percaya untuk bangkit. Karena apa? Karena ada Tuhan, karena ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan loyo-loyo, saudaraku. Ya. Dan nggak dong hepeng, tetap semangat. Amin. Nggak ada doi, tetap bersuka cita. Saudara, kalau lihat secara penampilan, orang tidak percaya, saudaraku, saya masih ngontrak. Orang taunya saya punya pabrik, saudaraku, punya toko. Karena pernah saya beli es buah, dikatakan, kok yang punya pabrik roti ya? Oh Tuhan tolong. Ya. Orang itu nanya, ya, mungkin punya pengharapan kalau saya katakan iya, dia mau ngelamar, saudaraku. Ya kan, saya katakan bukan. Dan yang kedua, saudaraku, pernah juga dikatakan oleh tetangga saya, loh, kok buka tokonya cuma Jumat dan Minggu? Ya, toko-toko saya, cuma saya kan nggak mungkin jelasin, saudaraku ya. Nah, saudara, bulan Februari tahun kemarin, pas puncak-puncaknya Omikron, saudaraku,
kami sempat mengalami goncangan yang luar biasa. Di mana saudaraku saya sudah siapin dana untuk perpanjang setengah tahun. Dan belum lama itu saya kena corona saudaraku. Tiba-tiba tuan rumah tidak sejahtera. Karena dia tahu rumahnya saya pakai buat ibadah saudaraku. Karena katanya secara media dia sejahtera. Jadi saya mesti harus cari rumah saudaraku. Dan rumah di Buana Nagari itu kan harganya 20 ke atas. Dan saya tidak ada dana pada saat itu saudaraku. Ada dana cuma sedikit. Ya. Dan pada akhirnya saya harus pindah ke daerah kampung dekat Geraha Raya saudaraku. Ya, hampir 2 kilo juga. 3 minggu di situ saya dilarang lagi. Dan saya sekarang ada di pinggir rest area dekat Kunciran. Dalam waktu 1 bulan saudaraku, 2 kali kami pindah. Ya. Dengan keadaan kondisi yang baru pulih dan sehat. Secara manusia itu goncangan yang luar biasa saudaraku. Dan seringkali kami berkata apakah ada pembelaan Tuhan? Ya. Secara de jure SK kami di Buana Garnia, tetapi faktanya saudaraku, saya ada di kampung Kunciran Pinang. Bapak Gembala pernah pergi ya. Tetapi saya tetap pegang firman Allah. Ya. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Karena yang kami pikir adalah tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan saudara. Mertua katakan, itu sudah jauh ke Manado aja, ya kan? Apalagi ketua MD tante saya saudara. Ya kan? Tetapi saya mau belajar, melayani bukan untuk ikut kesenangan ini saudara. Tetapi belajar, melayani, mengiring Tuhan dengan tanggung jawab yang Allah percayakan. Secara manusia saya juga sempat lemah saudaraku sebagai hamba Tuhan. Apakah tidak ada pembelaan Tuhan? Dalam waktu sebulan 2 kali kami pindah. Dari Buana ke Kayu Gede. Dari Kayu Gede ke Kunciran Pinang. Pindahan hanya saya berdua sama istri saya saudaraku. Istri saya di belakang, saya bawa mobil pickup. Saya perhatiin, "Mah, masih ada gak? Jangan sampai jatuh saudaraku." Karena memang emergensi. Ya. Tetapi kami mau belajar. Kami mau bertahan, kami mau kuat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, kalau dengan kekuatan manusia kita pasti ambruk saudara. Tetapi dengan firman, dengan roh, kita akan tetap kuat dan mampu. Kalau Yesus saja pernah mengalami kematian, tetapi dia buktikan dia bangkit. Demikian juga dengan hidup kita. Sebesar apapun, kita tetap semangat, kita tetap bangkit. Mencintai Tuhan Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Biarpun tidak ada toko, tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya kan? Saya bersyukur, maka saya katakan sama istri saya, memang sudah penampilan kita begini. Pernah saya melayani di daerah Dadap sana, saudara. Pagi-pagi saudara, tiba-tiba ada encek-encek bilang begini. "Loh, kok lu ada di sini?" Ternyata muka saya pasaran saudaraku. "Oh, memang saya di sini." Ya kan? "Ah, lu jangan bohong ya kan. Semalam ada di Mangga Besar." Astaga Tuhan. Ya. Tetapi saudaraku kembali kepada firman Allah. Mari kita tetap mau kuat. Amin. Kita tetap mau bersemangat. Ya. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Siapa sih manusia yang ada dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami kelemahan? Ya, kita percaya semua pasti mengalami. Tetapi kalau kita boleh bertahan, itu karena ada Tuhan Yesus. Ada roti, ada air, ada firman, dan ada Roh Kudus yang memampukan kita dan bertahan. Sampai anak saya saudaraku, teman-teman yang katakan, "Sion, rumah kamu di mana?" "Rumah saya banyak." Karena seringkali pindah-pindah saudara. Kami di Buana dari tahun 2007 saudaraku. Ya, 2007. Sudah hampir 16 tahun Februari ini. 16 tahun. Ya. Saya tetap bersyukur dengan keadaan saya. Kalau melihat teman-teman seangkatan saya, sekolah kita Palembang tahun 2000 saudaraku. Ya. Tetapi kami tetap bersukacita. Ya. Sampai ada teman yang katakan, "Reh, itu pengerjaannya Om Siwi itu sukses semua. Kenapa kamu ini ya?"
bersyukur karena melayani Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah tanggung jawab. Terpenting masih tetap ada dalam pelayanan. Tetap ada dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari saudara, mungkin kita sempat kehilangan sukacita. Kita sempat hilang damai sejahtera. Seperti murid-murid yang menangis, yang meratap, kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan. Tetapi ketika Yesus, mereka lari dengan sukacita yang besar. Tuhan bangkitkan iman mereka. Tuhan pulihkan iman mereka. Sebab itu jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena dalam ibadah, di dalam doa, ada firman dan ada roh Allah yang akan menguatkan kita. Amin saudara. Haleluya. Saudara percaya Tuhan sanggup membangkitkan kita. Lazarus, Yesus bangkitkan. 4 hari sudah mulai berbau busuk. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang terpenting saudaraku, mari kita mau juga bekerja sama dengan Allah. Kita mau ambil tindakan kita. Tuhan, saya mau tetap melayani Tuhan. Berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan dalam melayani Tuhan, dalam mengiringi Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Saudara, saya belajar dari Yosua dan Kaleb. Ketika voting 2 lawan 10. Kalah saudara. Yang 10 itu sudah mulai menggoncangkan, mengacaukan iman Israel. Tapi 2 orang katakan, kalau Tuhan beserta dengan kita, maka kita akan bisa merebut apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Artinya Yosua dan Kaleb tidak dikuasai keadaan saudaraku. Tidak dikuasai oleh kondisi. Terkadang seringkali kita manusia saudaraku, aduh benar gak ya? Apakah bisa gak ya? Kami pun mengalami saudaraku. Ya. Rencana kami di Kunciran Pinang hanya untuk persinggahan sementara. Tapi saya lihat, loh kok ini bertahan sudah hampir setahun ya kan? Ya, kalau mungkin lihat, kalau orangnya GPD apa? Saya bilang GPD Victory Buanagar. Tapi kok di situ? Ya, kembali saudara. Maunya Tuhan bukan mau saya. Saya maunya hanya sebentar di Kunciran Pinang. Saya maunya kembali ke tempat SK saya. Tetapi kita mengiring Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Tetap ikut pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menguatkan dan memampukan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan dan saling mendoakan. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjang lebarkan.